Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Al-Karimi dengan NPM 140610230028 akan membahas apakah data musiman dapat diramal menggunakan metode single exponential smoothing. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu nih apa itu data musiman dan apa itu single exponential smoothing. Yuk kita bahas. Pernah nggak kamu cemas atau deg-degan besok mau ada kegiatan outdoor tapi takut hujan? Normalnya, kamu pasti akan melihat prediksi cuaca, bukan? Atau mungkin pernah melihat pendapatan dari penjualan petasan yang cenderung banyak ketika malam tahun baru atau malam takbiran. Namun pada hari biasa, hasil penjualannya ya normal aja, bahkan bisa menurun. Nah, data seperti ini menunjukkan pola tertentu dalam periode yang berulang, yang disebut sebagai data musiman. Data musiman merupakan data yang menunjukkan pola berulang secara periodik akibat pengaruh waktu, seperti musim, hari libur, atau kebiasaan konsumen. Karena pola ini terjadi secara konsisten, melakukan peramalan terhadap data musiman menjadi sangat penting untuk membantu perencanaan yang lebih akurat, seperti mempersiapkan stok barang, mengatur tenaga kerja, atau menentukan strategi pemasaran sesuai dengan puncak permintaan yang diprediksi. Oleh karena itu, peramalan ini menjadi salah satu hal yang penting dalam pengambilan keputusan. Single exponential smoothing atau dapat disingkat dengan SES merupakan salah satu metode forecasting yang biasanya digunakan untuk data tanpa tren dan data tanpa pola musiman. Biasanya, metode ini dilakukan untuk analisis data yang bersifat stasioner atau data yang hampir tetap nilainya. SES punya formula, yakni Y topi T plus 1 sama dengan alpha YT ditambah 1 min alpha YT topi. Dengan YT plus 1 adalah prediksi selanjutnya, alpha adalah koefisien pemulusan tunggal, YT adalah data, dan YT topi adalah prediksi dari data YT. Nah, masalahnya sekarang, apakah SES ini bisa digunakan untuk memforecast data musiman? Jawabannya, SES bukan metode yang cocok untuk peramalan data musiman, karena metode ini tidak mempertimbangkan tren atau pola musiman dalam data. Biasanya metode ini sangat baik digunakan pada data stasioner atau data yang variasinya sedikit. Seperti yang disebutkan dalam buku klasik Makridakis bahwa SES hanya sesuai untuk data tanpa tren dan tanpa musiman. Jika tren atau musiman hadir, maka metode Hall atau Hall-Winters harus digunakan. Nah, dari konsep barusan, sebenarnya kita udah dapat menyimpulkan bahwa SES bukan metode analisis yang baik dan tepat untuk data musiman. Tapi untuk lebih jelasnya, kita bakal lakuin simulasi sebagai berikut. Oke, untuk simulasi ini kita akan menggunakan data radiasi panjang gelombang bulanan di Kota Bandung dari Januari 2015 hingga Februari 2025. Kita dapat lihat bahwa di sini pada tahun 2015 bulan Januari datanya bernilai 7,001, kemudian untuk Februari 2025 itu bernilai 5,903. Ketika kita lihat data visualnya, terlihat bahwa data ini mengikuti pola musiman yang jelas. Oleh karena itu kita akan coba untuk menganalisis menggunakan single exponential smoothing. Nah, di sini kita akan melakukan forecast terhadap data radiasi tersebut menggunakan single exponential smoothing. Kita asumsikan bahwa kita hanya memiliki data hingga Februari 2024. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah nanti forecasting yang dilakukan pada Maret 2024 ini hingga Februari 2025 itu sama dengan data aslinya, alias kita menguji apakah benar-benar sama gitu. Nah, di sini untuk rumus forecast pada single exponential smoothing yakni adalah F P min plus 1 sama dengan alpha YT ditambah 1 min alpha FT.
Yang mana di sini alfa bisa kita ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan data. Nah, untuk lebih meningkat halaman, maka kita pindahkan forecast tahun 2023 pada kolom O dari kolom F. Nah, di sini kita lihat nih bahwa forecast dari Januari 2023 hingga Desembernya, kemudian ada forecast 2024 bulan Januari dan Februari. Kemudian kita akan melakukan forecast dari bulan Maret 2024 hingga bulan Februari 2025. Anggap di sini adalah nilai forecast pada kolom O18. Untuk rumusnya sesuai dengan formula tadi, yakni alfa YT ditambah 1 min alfa FT. Nah, di sini terlihat bahwa data forecast dari bulan Maret 2024 hingga Februari 2025 itu nilainya sama, yakni 6,225. Mengapa demikian? Karena SES tidak melakukan pemulusan terhadap pola musiman data. Oleh karena itu, kita tidak dapat menangkap pola musiman pada hasil forecast. Kemudian kita juga dapat melihat plot dari data aktual versus forecastnya, yakni ketika kita lihat dari data pertama alias dari Januari 2023 hingga data ke-14, yakni pada data Februari 2024, itu datanya forecastnya mengikuti data asli. Namun ketika kita melakukan forecast pada Maret 2024 hingga Februari 2025, forecastnya itu berbentuk garis lurus, sedangkan data aslinya naik dan turun. Hal ini membuktikan bahwa SES memang bukan metode yang cocok untuk analisis data musiman. Hal ini karena SES tidak melakukan pemulusan terhadap pola musiman data. Dengan konsep dan simulasi tadi, kita dapat simpulkan bahwa single exponential smoothing bukanlah metode yang tepat untuk peramalan data musiman karena SES tidak melakukan pemulusan terhadap pola musiman pada data. Oleh karena itu, perlu pemilihan metode yang lebih cocok ketika ingin melakukan peramalan data musiman, seperti metode Hall-Winter yang melakukan pemulusan terhadap pola musiman data. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar tidak salah dalam pengambilan keputusan dari hasil analisis. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.